Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Faqala fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Musholah An-Nur yang saya hormati, Bapak Ketua DKM yang baru yang saya hormati, dan segenap pengurus Musholah An-Nur yang ketitipan amanah untuk menjalankan tugas itu, semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran sehingga Musholah An-Nur yang kita cintai tambah makmur dengan jamaahnya, semakin berkembang syiar Islam dan berikan manfaat bagi kita, keluarga kita dan lingkungan kita untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah Musholah An-Nur yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang diiringi hati penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada sore hari atau pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita kembali untuk melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah selepas kita melaksanakan tugas kita atau aktivitas kita pada hari ini, yakni salat maghrib secara berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap aktivitas kita pada hari ini dari pagi sampai kita duduk di musholah ini menjadi satu tambah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap kesalahan, kealfaan, kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab ibadah salat maghrib yang kita laksanakan pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa mengaturkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim wal insanul kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hati kita kepada nawir qulubana binurul Islam dan mengeluarkan umat manusia minatul umati ilan nur. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat secara istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kita terus berpegang teguh kepada ajan risalah yang dibawanya, mengidharul mahabbah dengan terus belajar menteladani akhlaknya. Semoga dengan sebab itu semua kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap jamaah Musholah An-Nur yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Setahun Pak Wawan kita berpisah. Ya benar ya. Ya, dari pengurus yang baru kita ketemu tahun yang baru, semoga semangat baru seperti pengantin baru. Kepengantin baru itu penuh keharmonisan,
kekurangannya pun menjadi kenikmatan. Setiap pengurus tidak melihat kekurangannya, tetapi mengharmonisasikannya, karena tujuan yang sama untuk sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah memang sebuah realitas kehidupan itu pergian dan pergantian dari hari, minggu, bulan, dan tahun. Itulah fase-fase kehidupan yang kita jalani. Dan orang-orang yang mencintai kehidupan pasti dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu pembentuk kehidupan, dan hidup adalah proses perjalanan waktu menuju kematian setiap diri kita. Kalau kita mau muhasabah diri Bapak, bahwa dengan bertambahnya hitungan tahun dari 1445 Hijriah dan hari ini kita berada di 1446 Hijriah, menandakan dengan bertambahnya hitungan tahun bertambah pula usia yang ada pada setiap diri kita, sekaligus peringatan Allah semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memperkirakan kehidupan dan kematian itu sebagai bentuk latihan kita sebagai hamba, sehingga Allah mengevaluasi siapa hamba yang terbaik amal perbuatannya. Bukan Allah tidak tahu, dievaluasi siapa hamba yang baik dalam quality of actionnya dalam kehidupan ini. Maka dengan bertambahnya umur kita dan peringatan bahwa kontrak hidup kita di dunia, maka akan semakin mendekati kematian kita. Kalau hitungan kita nambah umur kita, tapi hitungan secara hakikatnya berkurang, semakin mendekati kita kematian kita. Maka bersyukur dan berbahagialah kita yang apabila kematian menjemput kita, sudah banyak amal kebajikan yang kita lakukan, dan kita berdoa terus berusaha semoga diwafatkan dalam husnul khatimah. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada hamba-hamba Allah yang diwafatkan oleh Allah malaikatnya thayyibin, dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Semoga dengan bertambahnya usia yang ada pada kita dan mendekati akan kematian kita, semakin baik juga amal perbuatan kita. Karena kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik di antara kita adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan semakin baik amal perbuatannya. Jadi kalau bahasa orang Betawi itu semakin tua semakin tahu. Tidak sebagai penonton tapi sebagai penuntun. Itulah orang tua. Sehingga menjadi teladan bagi generasi kita berikutnya. Kita tahu bahwa Muharram salah satu Ashurul Hurumat. Kemarin begitu perayaan katakanlah atau peringatan tahun baru Islam memang berbeda dengan tahun baru Masehi. Biasanya kita isi dengan muhasabah, karena kesadaran tadi bahwa umur kita semakin berkurang, kontrak hidup di dunia semakin berkurang, dan sudah terasa di badan kita usia bertambah. Dulu kita jikir duduk masih kuat 3 jam 4 jam, sekarang 15 menit harus cari senderan. Makan pun sudah rasanya banyak yang hambar. Ini sebenarnya peringatan Allah, kalau bertambah umur itu memang banyak dikurang-kurangi kenikmatan dunianya, agar kita fokus kepada nikmat akhiratnya. Wa man nu'ammirhu nunaqqis fil khalqi afala taqilun. Surat apa nih Pak? Surat Yasin ayat keberapa? Ayatnya mau? Yang penting ada di surat Yasin. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka akan dikembalikan kejadian seperti mula. Penafsirannya salah satunya ada itu dikurangi semua pandangan kita sudah mulai kabur, kulit udah mulai kendur, uban pun sudah mulai bertabur. Kalau malam batuknya sering mendengkur Pak. Semakin dekat ke liang, sudah peringatan kita. Nah maka kita ingin bahwa bertambahnya usia kita semakin baik amal kita, sampai nanti habisnya umur kita. Makanya peringatan kalau kita ditetapkan oleh umur kita di dunia ini 60 tahun Pak. Kalau sekarang usia kita sudah 59 tahun 11 bulan,
Berarti ini udah harus udah waspada gitu. Hati-hati, sebentar lagi akan pulang. Nah persoalan kita tahu pulang nggak? Banyakan kita ini mau pulang tuh nggak tahu jalannya, Pak. Karena kita asik main di dunia. Kan dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ya Pak ya. Dunia tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat yang abadi. Dunia itu selalu berubah, panah, akhirnya binasa. Orang-orang yang cerdas rohaninya menjadikan dunia hanya jembatan emas aja untuk menghantarkan kepada kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Itulah kampung kita. Kira-kira kita udah tahu jalan pulang kampung enggak gitu? Jangan-jangan kita belum tahu jalan pulang. Kan bahasa pulang ini bukan bahasa manusia, tapi Allah yang mengajarkan kita. Coba kalau ada kematian Pak, diumumin, pasti kalimatnya inna lillahi wa inna. Kalau diterjemahkan telah berpulang gitu. Berarti pulang nih. Nah sekarang kita tanya, udah tahu jalan pulang belum untuk ke sana gitu. Nah jadi Muharram adalah syahrul muhasabah bagi kita, menghitung-hitung, menghisab diri kita. Sudah berapa banyak ketaatan yang kita lakukan dalam menghabiskan umur kita. Karena kehidupan terus berjalan. Nah kita berharap Bapak sekalian, paling enggak kita ingin sebagai hamba berusaha terus agar memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus memperoleh kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Ya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah sebagai bahan muzakarah malam hari ini kita coba untuk sama-sama muzakarah satu firman Allah sebagai petunjuk kita. Surat At-Taubah ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mentarbiyah kita, menginformasikan kepada kita tentang siapa sih hamba-hambanya yang memperoleh derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu bukan cuma di dunia Pak, sampai nanti di akhirat. Dan hamba-hamba Allah yang memperoleh kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan dan keselamatan. Biar nama berkah kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshirum rabbuhum birahmah wa ridwan wa jannati lahum fiha khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Kalau di tekstual terjemahnya, hamba-hamba Allah yang terus menyempurnakan keimanannya. Dia mengadakan hijrah di dalam dirinya. Lalu dia berjihad di jalan Allah, baik melalui finansial materi yang dimilikinya ataupun dengan ilmu yang dipahaminya. Ampus dengan dirinya. A'damu darajatan indallah. Mereka itu hamba Allah yang dianugerahkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang memperoleh kesuksesan. Yubashshirum rabbuhum, bahkan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka birahmah, dengan rahmat kasih sayangnya, waridwan, dan keridhaannya, wa jannatil lahum fiha na'imun muqim, dan Allah tempatkan hamba-hambanya ini di jannatul na'im, yakni kenikmatan yang terus menerus. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Innallaha inda ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah adalah balasan yang terbaik. Ada 3 hal yang bisa kita ambil hikmah daripada untuk tarbiyah kita. Yang pertama, agar kita memperoleh kemenangan dan sudah tadi memperoleh rahmat Allah, kasih sayang Allah, memperoleh keridhaannya, bahkan nanti jannah ditempatkan di jannahnya. Maka tugas pertama kita di dunia adalah bagaimana memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, Pak. Di akhir zaman seperti ini ada satu estimasi hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Usfur ya. Beliau sudah mewanti-wanti kita. Hati-hati dengan kondisi iman umat akhir zaman. Karena kondisi iman mereka di akhir zaman itu kalmihi filma, seperti garam di dalam air. Imannya gampang banget luntur, hilang hanya karena keadaan. Dan kita sangat menyadari iman kita itu enggak stabil. Kadang konstruktif, yazid nih, naik. Kadang spekulatif, biasa-biasa aja. Bahkan terkadang destruktif, yang kus, turun, anjlok.
Nah, maka tugas kita bagaimana menjaga iman ini. Kalau toh tidak naik, minimal jangan turun. Dan yang tahu iman kita naik turun itu diri kita, Pak. Biasanya diterjemahkan dalam perilakunya, terlihat itu. Kalau imannya lagi naik, sholat maghrib jam 6 aja, jam 5 udah di Musola Nur, Pak. Orang-orang subuh jam 5:15, jam 3:30 udah di sini. Ini baik. Cuma kadang saya bertanya, Pak, kadang-kadang buat diri kita ini muhasabah aja. Rajinnya begitu kita ibadah kepada Allah karena sedang naik imannya, apa karena banyak kebutuhannya kepada Allah? Hah? Karena urusan-urusan sini masalah, sono tagihan, sini tagihan. Ya kalau mau mikir, ya bukannya salah, mohon maaf, Pak. Jadi ibadah kita karena Allah apa karena urusan itu? Tapi bagus, memang terkadang Allah memojokkan kepada kita ke satu masalah yang di luar batas kemampuan kita. Emang Allah jorogin kita, Pak. La'alakum tarji'un, agar kita kembali ke jalan Allah. Karena orang kayak kita kalau nggak dijorogin nggak pernah ingat. Orang makan aja lupa syukur kalau nggak dipencet tombol oh baru alhamdulillah. Ada tombolnya dipencet baru ingat. Urusan makan aja. Karena kita bermain-main terjebak dengan urusan dunia. Pak, buat kita, saya khususnya nih, kalau kita di hidup ini cuma mikir dunia, kita nggak tahu arah pulang ntar. Kadang-kadang Allah mengajak kita, badan kita di dunia, tapi sudah diajak beraudiensi dengan kehidupan akhirat. Kayak gini nih. Karena kita yakin duduk di majelis ini bukan hanya untuk kepentingan dunia kita, tapi ada yang lebih penting untuk kehidupan akhirat kita. Berarti kita diajak beraudiensi dan kehidupan akhirat kita. Bahkan kalau lagi sholat, ketika kita membaca kalimat Malik Yaumiddin misalkan, ini kan Allah mengajak kita untuk beraudiensi dengan kehidupan akhirat. Kalau diterjemahkan kan yang menguasai hari pembalasan. Berarti kita yakin nanti akan masuk mengalami yang namanya Yaumul Hisab. Hari penghisaban amal setiap diri kita, seolah-olah kita di pengadilan luar biasa, dan pengadilan Allah tidak ada yang bisa, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Diajak. Kalau kita mau ngitung-ngitung dihisab amal perbuatan kita, mohon maaf, Pak, kita timbang-timbang, hitung-hitung banyak kebaikannya apa keburukannya. Kira-kira kita menghabiskan umur kita banyak taatnya apa banyak maksiatnya? Tapi enggak usah kecil hati, Pak. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Yang penting mau ada perubahan, itu maka disuruh takbir kali salat tuh. Allahu Akbar. Ini kalimat luar biasa, kalimat takbirnya. Ini isi salat ya, sedikit lah biar lebih salatnya lebih enak dinikmati. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sadar dosa kita besar luar biasa, banyak luar biasa. Tapi kita yakin ampunan Allah jauh lebih besar. Satu, jangan berputus asa dalam mata Allah. Bagi hamba-hamba yang banyak dosa kan Allah sering ngelus-ngelus kita, Pak. Cuma kita nggak terasa aja deh Allah. Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kalau dibahasakan kita ke anak lah ini biar gampang aja dipahaminya tauhidnya, Pak. Nah, sebesar apapun kesalahanmu, Bapak pasti maafin. Wih, semuanya kesalahanmu. Kira-kira anak kita senang gak, Pak? Senang anak kita. Cuma kita nggak merasa kalau tiap hari dibelai sama Allah. Allah bilang kepada kita, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, Allah ampuni. Yang penting jangan sampai telat. Jangan kayak, mohon maaf, Allah ceritakan kepada kita ini contoh pelajaran. Kayak Fir'aun, udah cengap-cengap baru wa amanu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu saya beriman sama Tuhannya Musa dan Harun, udah cengap-cengap, lam yugorgir, tenggorok nyawanya udah sampai. Makanya mumpung masih nikmat hidup kita dapat nih, diberi kesempatan Allah sampai ketemu 1446 Hijriah, ayo lah. Mikirnya jangan gini, Pak, kita. Saya mah masih sehat, masih gagah, masih doyan makan, nggak bakal mati, umurnya merasa masih panjang.
Ini tulul amal biasanya kalau mikir gini. Mikir Pak, umur kita panjangnya hanya sebatas hembusan napas kita. Selama napas masih bisa keluar masuk, masih hidup. Coba lamanya hembusan napas keluar masuk berapa detik kira-kira? Itulah kehidupan kita. Kalau itu sudah tidak bisa bekerja, wassalam kita, pulang. Apakah kematian itu mengenal syarat harus sakit? Enggak, yang sehat pun bisa. Kapan saja kematian akan datang. Apakah orang yang doyan makan itu pasti akan hidup? Tidak. Kita masih senang makan, doyan makan, itu hanya mencegah, hanya menunda kematian, bukan mencegah kematian. Kita makan itu hanya menunda kematian. Tapi kalau nggak makan, mempercepat. Oh itu sama dengan kita napas, Pak. Kita napas terus keluar masuk dari hidung mulut. Ini kan semakin terus semakin tua. Ini ruku di dalam sholat kita. Unsur angin di dalam tubuh kita. Kita bisa napas jadi tua Pak Agus. Makanya kalau awet muda jangan napas. Nggak bakal tumbuh uban kalau bisa tahan napas. Napas cepat tua. Kalau nggak napas awet muda, nggak bakal tumbuh uban. Karena sebelum tumbuh uban udah yang orang nggak nafas. Pilihan hidup cuma itu, bukan itu persoalannya. Ketika Allah berikan kita masih bisa bernapas, apa yang kita lakukan hari ini? Di saat umur kita bertambah semakin tua dan kontrak hidup dunia semakin habis, muhasabah kita apakah semakin baik amal kita? Saya dengar suara Pak Wan di tahun baru besarnya enak ngimamin itu, mantap saya bilang. Ya Allah, ada perubahan. Ya jadi menyadari Pak, yang harus kita jaga adalah iman kita. Dan kita menyadari bahwa iman kita nggak stabil. Kadang naik, kadang turun. Itu kita tahu. Kita yang tahu. Kadang badan mah sehat Pak, badan kita. Kuat ngangkat 70 kilo badannya. Bahkan 1 kintal kuat. Tapi nggak pernah kita mikirin si rohani kita. Badan kita yang 40 kilo, si rohani nggak bisa ngangkat untuk sholat subuh 2 rakaat. Ngangkat beban badan kita kuat, 70 kilo sampai 1 kuintal itu kuat. Fisik secara fisikal, jasmania kita. Tapi rohani kita sakit, kita nggak pernah ngangkat badan kita beratnya berapa sih? Saya mah 17 kilo sama tulang. Untuk ngangkat sholat subuh 2 rakaat kita nggak mampu. Ini tanda berarti rohani kita sakit. Makanan rohani mau bukannya yang kita konsumsi untuk fisik kita. Pentingnya kita ngaji, ini makanan rohani kita. Seperti ini. Maka ada 3 Pak. Minimal menjaga iman kita. Kalau nggak naik jangan sampai turun. Ya kalau misalkan mau turun, naiknya 5, turunnya iya begitu. Ini mah naik 5, turunnya 10. Wah, anjlok ini mah. Urusan-urusan dunia kadang pengaruh banget itu Pak kita mah. Urusan dunia gagal, sholatnya males. Orang Selang, kalau orang sini enggak saya kira. Sama, berarti orang Selang ada pindah kemari Pak. Kamu salah Pak, duh pusing kawan, duluan aja, lagi duluan kemana? Nah jadi buat sangat berpengaruh itu. Nah tugas kita menjaga dan kita sadari begini Pak, faktor utama yang menghantarkan kebahagiaan dan keselamatan kita itu bukan berapa banyak materi kita kan, bukan itu. Kalau kebahagiaan, keselamatan kita diukur, ketenangan diukur dari banyaknya materi, Allah nggak ceritain Korun kepada kita dalam Quran. Harta Korun seberapa banyaknya? Mungkin sebanyaknya harta, mana bukan merendahkan. Harta orang segera Mapur ini tidak sebanyak hartanya Korun. Tapi ternyata nggak menyelamatkan dirinya. Kenapa? Nggak punya iman. Kalau ketenangan, kebahagiaan itu diukur dari tingginya jabatan, Allah juga nggak mungkin cerita Fir'aun kepada kita. Kita tebang RT, Fir'aun meraja Pak. Karena nggak ada iman, nggak menyelamatkan. Maka yang harus kita lihat adalah faktor yang paling utama adalah
iman kita kepada Allah. Amal soleh kita menjadi sempurna kalau ada iman. Sholat kita jadi sempurna kalau landasannya iman. Sedekah kita menjadi sempurna, umroh haji kita sempurna kalau kita punya iman. Jadi modal dasarnya iman. Untuk menjaga itu 3 lah paling enggak. 1, yakni di tahun baru ini untuk menjaga iman kita biar tidak turun, menambah hasanah pemahaman agama kita. Ngaji kayak gini nih, tambah ilmu, karena itu makan rohani kita. Ilmu itu pupuknya iman. Semakin bertambah ilmu kita, kan kalau di surat At-Takasur 3 tingkatannya. Ilmu yakin, terus ainul yakin, terus hakul yakin. Ada paling tinggi Pak, cuma rahasia, namanya al-yakin. Itu di atas hakul yakin. Kita sampai di mana Pak kira-kira tahapan ininya? Saya mah katanya. Nah berarti ilmu, baru ilmu yakin. Kalau sudah ainul yakin, itu sudah bisa menyaksikan. Kalau hakul yakin itu udah tingkat tinggi. Kalau al yakin itu tidak ada keraguan sama sekali. Nah jadi bagi kita belajar, hadir ke majelis ilmu. Ya usia-usia kita udah tua Pak. Kadang-kadang saya guyonan sama teman-teman. Ya kalau usia-usia kayak gini nih, kayak kita nih yang awet tua nih, untuk pinter kan udah nggak mungkin. Mau nyanyiin saya gitu, ketelat. Nyanyiin Ustaz di Gramapuri telat. Paling enggak ketika kita belajar, ini kewajiban yang harus kita lakukan untuk mengisi nutrisi rohani kita dengan ilmu. Saya yakin sedikit-sedikit pasti nambah ketika kita hadir di majelis ilmu. Paling enggak banyaklah mendepositkan untuk akhirat kita. Ini diulang-ulang dalam kitab ya. Ini pun banyak pesan mengulang-ulang. Ini untuk motivasi kita. Kan duduk kayak gini nih Pak, kita duduk aja sudah, diam aja, dapat pahala sama dengan sholat sunnah 1000 ya. Oh, banyak banget itu Pak. Berarti nanti kita punya celengan yang nggak pernah kita tahu Pak. Begitu dihisab, tahu-tahu ada deposito akhirat kita, ada nilai pahala sholat sunnah 1000. Kita sadar Pak, padahal saya nggak pernah ngerjain ya Allah. Sholat sunnah tuh kita sendiri nggak sadar. Ini transferan siapa? Tanya malaikat, ini transferan siapa malaikat? Bukankah engkau pernah duduk di musola An-Nur ikut pengajian? Ini nilainya. Bapak yang dengerin sambil nyindir 1000, saya yang ngomong capek juga 1000, bukan saya nggak dikasih cenggoh Pak, tetap dikasih. Kita nilai yang sama. Paling enggak dapat ampunan kita pulang dari sini. Paling enggak mendapatkan keutamaan orang duduk di majelis ilmu. Masa kalau lama-lama sering hadir, adalah yang nyantel kita untuk perbaikan kita, memupuk keimanan kita kepada Allah. Jangan jauh dari majelis ulama. Biar kita dibimbing urusan akhirat dekat ulama, urusan dunia dekat Pak RT. Gitu. Saya ulang, kalau urusan dunia dekat sama Pak RT. Kalau urusan dunia mah mau acara santunan, tanda tangan Pak RT yang manjur. Kalau urusan akhirat dekat sama ulama. Maka kalau ulama dan umaroknya seperti suami istri, berkah rakyatnya. Insya Allah. Aparat pemerintah memfasilitasi ustadz yang mengisi rohani untuk pembenahan hati, sehingga hidup seperti aroma surgawi. Nyaman. Kita mah rakyat ikut bonceng aja. Nah jadi buat kita hadir, maka bersyukurlah Pak, capek-capek kita tapi masih sempat hadir ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Yang keduanya, untuk menjaga iman kita, investasi amal ibadah sebanyak-banyaknya. Ada perubahan, peningkatan, kan hijrah Pak, kaitan Muharram hijriah, berarti tanda yang kedua dari ayat tadi, orang yang hijrah di jalan Allah. Hijrah itu kalau bahasa secara etimologinya, secara bahasanya maknanya pindah. Kalau Rasulullah dari Mekah ke Madinah, maksudnya ini fase Pak, minal kufr ilal iman, minal dzulumati ila nur.
Saya dari rumah minal baiti ila nur. Ke musala nur maksudnya dari rumah saya minal baiti ila, mudah-mudahan pulang dari sini dapat cahaya, cahaya ilahiyah, sehingga semakin memperbaiki kita. Majelis taklim ini kan seperti bengkel, Pak. Diri kita ini seperti motor yang rusak. Jadi kalau motor rusak masuk bengkel, lalu dibengkelin sama ahlinya, keluar baik. Berarti harus, Pak. Nah kadang ada juga motor rusak masuk bengkel, keluar tambah rusak. Persoalannya dua, Pak. Yang bengkel yang bukan ahlinya, apa karena emang motornya udah nggak bisa dibenerin? Jangan-jangan emang motornya udah nggak bisa, timbang aja ke Madura kita. Dan beningnya hati itu bukan karena sebatas ilmu, Pak. Ini hebat kita berjamaah. Seperti dulu, mungkin setiap kita ngalamin. Dulu paman saya punya mesin dari gabah menjadi beras, Pak. Mesin giling. Gabah menjadi beras putih itu bukan karena mesinnya loh, Pak. Mesin itu hanya wadah, anur ini hanya wadah. Yang membuat beras menjadi gabah menjadi beras keluar itu putih bening baik artinya karena gesekan satu sama lainnya. Gesek kulitnya yang buruk terlepas keluar jadi beras, jadi bersih. Majelis taklim sama. Kita nggak gesek-gesekan maksudnya, Pak. Musafahah, jabat tangan, hati jadi bening. Makanya kata Nabi sering-sering musafahah, jabat tangan karena itu bisa melembutkan hati. Kalau hati keras, sering jabat tangan. Tapi jabat tangannya jangan kayak petinju Teng. Gitu. Karena yang disentuh ininya harus, kalau rasa itu di sini. Kenapa jabat tangan harus ketemu ini? Biar nyambung rasa. Itu sampai ke kolbu, Pak. Habis sholat, makanya kita mah disunahkan ya atau Imam Syafi'i habis sholat musafahah kalau lagi nggak ada taklim. Musafahah. Biar melembutkan hati, keluar dari anur tadi seperti gabah menjadi beras. Yang penting bersama-sama, Pak. Keburukannya dibuang. Nah maka jangan jauh dari masjid ulama. Kita butuh pembimbing, kita butuh ulama agar kita tahu mana jalan pulang tadi. Kalau kita hanya berutak-utak di urusan dunia, kita nggak akan tahu pulang. Proyek kehidupan kita adalah inna ila rabbika ruj'a, biar kita bisa kembali kepada Allah. Mohon maaf, Pak, orang yang cuma mikir dunia matinya susah karena nggak tahu jalan pulang. Ya sama aja kalau kita nggak tahu jalan pulang, keder coba, muter-muter aja itu. Iya. Malaikat udah nyabut ruhnya bingung, cabut sini orang mau, cabut sini nggak mau. Udah bingung tuh. Ruhnya nggak mau karena nggak tahu jalan pulang, nggak ada cahaya. Makanya ada tahlil di kita, itu membantu orang itu lagi kesesatan ruhnya. Sehingga ada cahaya. Dibacain Yasin kadang-kadang. Itu ulama kita tuh hebat, bantu saudara kita karena orang lagi gitu tuh lagi gelapnya luar biasa. Gelapnya suasana malam atau kita mau jam makan mata tidak seberapa gelap ketika kita sakaratul maut. Ruh kita mau pulang tuh bingung. Ya sama aja, Pak. Kita mau tadi saya bilang pulang tapi nggak tahu jalan. Satu, yang kedua jangan-jangan nggak berani pulang kan ada masalah. Punya masa logika sederhana, kita mau pulang ke rumah. Kapan aja kita nggak ada masalah mau pulang aja. Kenapa? Karena kita nggak ada masalah sama yang di rumah, sama mantan pacar kita. Ya bidadari kita hari ini. Coba kalau lagi ada masalah, nggak pulang dulu mas, ngopi di warung. Wah, lagi ada masalah sama bini gue. Jangan-jangan kita satu nggak tahu jalan, kedua lagi banyak jadi takut pulang tuh takut aja gitu. Makanya diajak kita berpikir untuk mikir sewaktu-waktu, renungkan diri di nanti kita akan pulang ke negeri akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalimat ini jangan nunggu kita mati. Sudah dilatih oleh Allah, sudah mikir tahu jalan pulang. Tadi kalau lagi sholat dan nanti maliki yaumiddin atau ketika ihdina syiratal, kan ini diajak beraudiens. Kita tahu banget secara syariat, sering kita dengar. Nanti di akhir itu ada namanya syirat, jembatan yang menghubungkan antara yang menuju surga, bawahnya neraka.
Nah kita berdoa, ya Allah nanti saya melewati syarat. Kalau dalam kitab Al-Akhbar itu panjangnya 300 tahun perjalanan ditempuh dengan kendaraan yang paling cepat. 300 tahun loh Pak. Kalau ditempuh pakai kendaraan yang paling cepat. Sementara kata Rasulullah, umatku tergantung amal perbuatannya. Ada kalbarki seperti kilat, nyampe. Ada yang terbang Pak, cepat lebih cepat. Ini sabikun. Pernah saya bahas di pengajian di tempat saya. Dalam kitab Hilbatul Aulia. Kemudian kita termasuk yang sabikun. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ini kelompok yang hebat. Nah, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kendaraan, ada yang seperti orang lari, ada yang seperti orang sa'i, ada yang ngesot. Tahu ngesot Pak? Saya mikir kalau kita ngesot 300 tahun loh Pak. Orang-orang udah nikmati cendol di surga, kita masih ngesot aja itu. Kapan sampai ini? Bahkan orang munafik ketika nginjek aja, kan gambarannya siratal mustaqim. Ini hadisnya dulu kita ingat. Seperti rambut satu dibelah 7, terus tajamnya seperti ini. Bahasa kias Pak, tapi bahasa saya gini, kita akan mudah melewati syarat di sana kalau syarat dunianya bisa kita pakai jalan yang lurus. Mana itu? Ke mushola nih, sholat berjamaah itu syarat. Coba sholat berjamaah apalagi subuh, enteng apa berat jalannya kira-kira? Itu tadi udah ngangkat rohani kita, ngangkat badan enteng banget aja nggak kuat untuk gorokan. Jalan kita, rumahnya udah lurus banget sama mushola Pak, tapi hatinya masih dekat banget itu. Kan nggak jaminan hidayah, maaf bukan begitu ya, nggak jaminan yang dekat mushola lebih rajin ke musholanya, karena hidayah milik Allah. Tapi enak punya rumah dekat mushola. Tapi kalau nggak berjamaah itu diomelin sama Nabi itu. Selama masih mendengar azan, usahakan berjamaah. Tapi kalau sekarang di sini dipakai repot Pak. Dulu sahabat Bilal kan nggak pakai mic azannya, jadi kedengarannya masih. Nah kalau sekarang pakai mic, kedengaran kemana? Selama kedengaran saya harus ke masjid. Musola Anur kedengaran, masjid kedengaran, saya mau sholat di mana? Akhirnya bingung, di rumah aja deh. Ya kita musola kita, yang kita bangun bersama-sama, ya kita mana bersama-sama. Jadi akan kendaraan Anur ini buat nanti buruk kita untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, menuju ridhonya Allah. Ini jadi ini menjadi kendaraan kita bersama. Ya kita rawat bersama-sama, kita isi bersama-sama. Jangan kita beli kendaraan bagus, punya kendaraan bagus yang naik orang lain, rugi kan Pak? Kita udah beli Alphard yang naik orang lain, kita masih diem aja. Itu logikanya begitu. Nah jadi buat kita, ayolah investasi ibadah yang sunnah kita tingkatkan. Ada hijrah mental kita yang penting. Dari malas ibadah jadi rajin ibadah, ahli maksiat jadi ahli taat dan taubat. Ada perubahan sikap, inilah hijrah. Makanya kata Nabi, siapa muhajir itu? Man hajar ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah mereka yang mampu memutar haluan hidupnya dari yang kafir menjadi iman, dari maksiat jadi ahli taat dan taubat. Ada perubahan, itu hijrah. Hijrah dalam rangka in uridu ilal islah, perbaikan diri kita. Ya udah semakin baiklah, semakin tua semakin tahu, semakin nuntun. Jangan cuma jadi penonton. Nyuruh anak susah, wong bapaknya cuma nonton doang. Tuntun anak kita, bimbing. Investasi. Man amila semenjak unsa wa huwa mu'min falanu yanha thayyibah. Surat Anhal. Laki-laki perempuan yang terus beramal soleh dengan landasan iman kepada Allah. Allah janji falanu yanha thayyibah. Pasti Allah berikan kehidupan yang baik. Udah sempurnakan aja pelaksanaan agama kita, nanti Allah menyempurnakan tentang kehidupan kita. Perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Dekatkan kepada yang punya rizki, dekatkan diri kepada pemilik rizki, nanti rizkinya. Kita makan hanya jadi pengejar rizki kadang-kadang, tapi jauh daripada pemilik rizkinya. Deketin yang punya rizkinya, lebih mudah kita untuk memperoleh rizki itu. Ibadah caranya, tinggal meluruskan niatnya. Betah di musola, beritikaf lama-lama. Punya masalah dak ke musola. Saya mah punya masalah ke musola. Niru-niru Nabi Ibrahim. Dulu punya masalah tanya mau kemana? Aina ya Ibrahim? Idhab ila Rabbi. Kemana? Mau pergi kemana ya Nabi Ibrahim? Mau ke Tuhan saya, maksudnya ke Anur. Jadi kalau ada masalah, ngadunya curhatnya ke
ke Allah, itu hebat. Kalau kita punya masalah larinya kemana Pak? Kalau masalah ekonomi larinya kemana? Pegadaian itu tadi. Udah ngambil jalan pintas saja kurang sabar. Lagi butuh mah iya Pak saya tanda tanganin. 2-3 bulan masih kuat cicilan. Begitu 5 bulan pusing. Kebelit bukan ngeluarin kelar dari masalah, malah nambah rumahnya malah kejual. Karena nggak sabar. Udah minta petunjuk Allah. Ya kita kalau punya masalah ngada sama tetangga paling bilang ya sabar aja Pak, paling begitu doang. Itu pun yang seneng. Kalau yang nggak seneng itu dia persoalannya. Apa untungnya buat kita? Lebih baik ngadu kepada Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah ngadu sama Allah, nanti Allah kasih tolong gitu. Jadi Allah jangan dinomorduakan. Latihan Pak, saya juga latihan. Punya masalah bisa ngadu kepada Allah. Karena kita yakin masalah yang ada pada kita itu pun datangnya dari Allah. Yang bisa menyelesaikan juga Allah. Allah SMS kita loh bakal punya masalah. SMS. Pernah baca SMS kalau kita punya masalah? Surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ini SMS Allah bagi manusia, bagi kita yang banyak masalah. Ketika kau punya masalah, apapun masalahmu, ya masalah duit, jangan berpikir saya sukses kalau saya bekerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang peteng, pala pusing, pinggang pegel. Pas pensiun, pas-pasan juga tuh. Enggak gitu. Allah malah bilang wa may yattaqillah yaj'al lahu. Udah takwa sama Allah, Allah yang ngasih jalan keluar. Masalah kita kan itu. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dekat amat milik rezekinya. Nah, urusan beres. Tauhidnya kita perkuat. Ibadah kita luruskan niat kita. Investasi ibadah sebanyak-banyaknya harus dan meluruskan niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hanya memerintahkan kepada menjalankan agama dalam tulus menjalankannya hanya karena penghambaan diri kita kepada Allah. Salat kita bentuk syukur kita. Kalau di kitab-kitab itu salat maghrib itu 3 rakaat ini simbol lubang hidung sama mulut. Artinya kita bersyukur sama Allah. Dikasih hidung lubangnya 2, dikasih mulut 1. Dengan dianukan mulut kita bisa ngomong, kita bisa bicara, bahkan tidak sedikit bicara kita mendatangkan uang. Dikasih lubang hidung 2 kita bisa bernapas sehingga kita masih hidup. Bersyukur salat maghrib itu. Jadi salat maghrib dalam rangka bersyukur. Nambah-nambah ilmu nih. Bersyukur Allah, makanya Allah dikasih hidung 2 lubangnya, dikasih mulut saya bisa ngomong juga. Dulu saya bilang I love you sama mantan pacar saya, jadi istri kita maksudnya. Kalau nggak punya mulut nggak bisa. Nikmat yang luar biasa. Maka sholat maghrib. Dari 5 sholat itu bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Nabi ketika ditanya Rasulullah, kau sudah dijamin masuk surga, dosamu diampuni, tapi masih aja sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Jawaban Rasulullah sederhana Pak. Apakah tidak boleh kalau dibahasakan kita? Apakah tidak boleh kalau saya dikategori hamba yang pandai bersyukur? Jadi ibadah itu bentuk syukur, dikasih nikmat badan. Allah itu kadang-kadang bahasa sedikit kontradiktif dengan akidah Pak. Kita mengatakan ya sholat itu menyembah Allah, seolah-olah Allah butuh sesembahan kita. Padahal enggak. Toh orang sedunia enggak nyembah Allah enggak akan mengurangi keagungan Allah. Semua orang ibadah sedunia enggak juga menambah kebesaran. Sholat itu mempersembahkan badan kita nih, bersyukur sama Allah. Ya Allah saya dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata, dikasih telinga, bersyukur. Hadapkan itu sebagai bentuk syukur kita. Jadi sholatnya enggak lagi karena lain. Sampai Johor lah. Sampai 5 waktu itu ada bentuk syukur kita. Ya. Jadi investasi ibadah. Udah isa nih Pak. Benar. 3 menit. Jam saya jam 7 lewat seperempat Pak. Ini benar kan jam? Ya kalau jam penceramah begitu Pak. Ngurang-ngurangin. Karena saya punya prinsip Pak, saya tidak akan berbicara kalau tidak dibayar. Hus. Enggak bohong Pak Agus, beneran lagi. Enggak usah dipikirin, diusahain aja. Habis tegang sih. Kalau cerita gitu kan tegang. Enggak, saya motivasi diri kita di tahun baru ini Pak. Ya karena kita pasti akan pulang. Kan dulu masih ada saudara kita masih sholat bareng di Anur, ternyata sekarang udah
Ulang kan, tinggal giliran kita kapan. Sampai apal kita dulu sholatnya di sono no. Kalau tahajud takut tadi di sono, kagak lah dia di sono deh. Tahajud kan nur takut kebayang-bayang temen lu di sono katanya. Yang enggak dia udah alamnya berbeda. Itu mah pikiran kita aja dihantui sama pikiran sendiri. Jadi takut itu godaan kita. Jadi ayolah belajar saya teman-teman belajar jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Terus lakukan kebaikan. Ibadah yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita kerjakan, Quran kita tadaruskan, zikir kita panjatkan, doa-doa kita terus kita nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ketiga adalah yakni jihad fisabi, berjuang di jalan Allah. Ayo bareng-bareng, ada amwal, ada ampus, kita bangun anur kendaraan kita ini yang punya harta, berjuang jauh dengan hartanya, itu menyelamatkan. Orang soleh menjadikan hartanya alat dekat dirinya kepada Allah. Kita yang memang tidak punya tadi anugerah finansial, bil ampus. Ampus ini bisa dengan ilmu mananya. Yang punya ilmu ya usah-usah dengan ilmunya. Atau misalkan harta belum bisa, ilmu kita belum bisa, ada tenaga nih. Anur lagi ngepel sama tenaga. Tenaga juga kan udah loya, udah tua, doa. Jadi semua punya kontribusi kebaikan karena peran kita memang beda-beda. Ada yang dikasih kaya, ada yang nggak dikasih gaya, tapi kesempatan untuk meraih ridho Allah sama dengan potensi itu. Maka yang kaya juga nggak boleh ngenyak yang miskin. Lu nyumbang segitu, ya dia mah semua, dia mah ayam nyumbang goceng wajar, bapak gajah nyumbang 10.000 kagak pantas. Jadi tinggal kita mikir sendiri aja. Syukur-syukur ya harta iya, ilmu iya, tenaga. Megang kunci surganya banyak itu. Kamar ini. Wah, banyak kuncinya. Alhamdulillah. Yang penting pegang niat, luruskan semua kita dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 inilah jihad dengan harta. Hijrah pun maknanya hijrahkan, Pak. Kalau secara tasawuf itu hijrah itu melepas jeratan-jeratan duniawi. Ini makna hijrah dalam kaidah tasawuf. Jadi jangan terjebak terus dengan urusan, pindah kali-kali mikir urusan akhir, biar tahu pulang tadi saya. Biar kita tahu pulang, disapihlah dengan urusan dunia karena dunia terkadang melalaikan kita. Tapi satu sisi juga kita butuh, ya serba salah, Pak. Makanya kalau nggak punya iman, nggak punya ilmu, megang dunia mah salah. Bisa menyelamatkan kita punya dunia, bisa juga iya yang saran. Tinggal siapa yang membawa dunia itu. Ya umat Islam harus kaya biar banyak berikan manfaat yang lebih buat yang lainnya. Kan kalau punya harta kita bisa memberikan manfaat bagi yang lebih. Alhamdulillah. Jadi buat kita yuk di tahun baru, di pengurus yang baru, semangat yang baru seperti pengantin baru, harmoniskan hubungan kepengurusan An-Nur ini. Kekurangannya jangan dilihat seperti kekurangan kita lihat istri kita. Justru kita saling menyempurnakan, karena tanda kesempurnaan manusia adalah tidak sempurna. Itu tanda kesempurnaan manusia. Pak DKM sendiri nggak akan mampu, Syekh Dawa sendiri kan mampu, tapi kita bersama-sama. Semoga Allah meridhoi atas apa yang kita lakukan, dan Allah berikan kesempatan kepada untuk terus memperbaiki diri kita agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok kita berusaha lebih baik daripada hari ini, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Bapak yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita, dan semoga Allah yang meridhoi atas apa yang kita lakukan, memberikan kita kekuatan istiqomah dalam ibadah dan kebenaran, dan semoga Allah ampuni setiap kesalahan dan dosa kita, keluarga kita dijadikan oleh sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi yang soleh dan soleha. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد